Shalom pemirsa yang dikasih Tuhan, selamat sore. Salam jumpa lagi dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan kesempatan ini kita boleh ada semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Menjaga, memelihara kita, memberkati kita. Hingga kita boleh ada pada bulan September, di awal minggu bulan September pada tahun ini. Merupakan suatu berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita dijaga, dipelihara, dan kita boleh ada. Dan seperti biasa pemirsa yang dikasih Tuhan, kami akan menemani pemirsa selama 30 menit ke depan dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan sebagai tema kita pada saat ini, Damailah Indonesia. Damailah Indonesia. Dan kita boleh bersyukur bersama kita telah ada Bapak narasumber kita. Beliau adalah Bapak Pendeta Paulus P. Sibarani, MTH. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Terima kasih Bapak telah memberikan waktunya buat kita, buat pemirsa untuk memberikan berkat. Semoga pelayanan Bapak semakin maju ya Pak ya. Baik, puji Tuhan. Terima Terima kasih kasih. Pak. Pemirsa. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan tadi sudah saya jelaskan dengan tema kita pada sore hari ini, Damailah Indonesia. Dan sebagai nats firman Tuhan, mari pemirsa kita buka Alkitab kita baca dalam kitab Mazmur 85 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-11, 85 ayat yang ke-11 sampai 12. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Kasih dan kesetiaan Allah bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Dan keadilan akan menjenguk dari langit. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang merenungkan firman Tuhan. Nah, Bapak Pendeta tadi kita sudah berbicara mengenai firman Tuhan. Membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur. Sebagai nas pendukung kita pada sore hari ini ya. Nah tadi dikatakan sana, kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Itu mulai dari ayat 11. Nah, mungkin Bapak Pendeta bisa menjelaskan apa yang dapat kita pelajari dari kitab Mazmur 8 pasal 85 ini ayat yang ke-11 sampai 12. Apa sih yang mau kita pelajari dari nats ini? Baik, terima kasih Bu. Selamat sore buat seluruh pemirsa TVRI Jambi dimanapun, terutama buat saudara kami seiman. Baik, hari ini tema kita Damailah Indonesiaku. Ya, Damailah Jadi, Indonesiaku. sesuai dengan pertanyaan Ibu tadi tentang latar belakang daripada ayat ini. Jadi ayat ini sebenarnya menceritakan perjalanan umat Tuhan di mana mereka sesudah pembuangan. Lalu mereka sampai di tanah mereka sendiri sehingga mereka mengharapkan adanya pemulihan, adanya perbaikan baik dalam bidang ekonomi, bidang rohani, dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Jadi kerinduan yang sama, harapan yang sama. Ini juga yang menjadi kerinduan harapan kita buat bangsa kita supaya bangsa kita ini ke depannya bisa jauh lebih baik lagi. Ya, karena setiap masa itu pasti ada kejadian-kejadian yang harus kita bisa maknai. Tetapi kita tidak boleh larut di situ. Ke depan masih ada harapan yang lebih baik. Nah, kira-kira gitulah sebenarnya kita alasan memilih Mazmur ini, Bu. Iya, karena kita semua juga tahu kondisi bangsa kita saat ini, Pak ya. Iya, lagi betul. tidak bisa bersahabat mungkin dengan kedamaian, lagi tipis persaudaraan itu sekarang. Nah, tadi Bapak jelaskan bagaimana segala lagi umat Tuhan yang tadi dalam pembuangan memperoleh kebaikan dan damai sejahtera yang daripada Tuhan Allah, itu tadi pemilihannya. Nah, kalau kita lihat dari kitab Mazmur ini di dalam Mazmur 85 ayat 11 sampai 12 tadi sudah kita bacakan ya. Bagaimana peranan umat Kristiani? Kita lihat dari segi peranan umat Kristiani dalam mewujudkan damailah Indonesia. Aku tadi sudah saya katakan, kita melihat semua bangsa Indonesia sampai sekarang sudah melihat bagaimana kondisi keadaan bangsa kita bagi saat ini. Nah, sebagai kita umat Tuhan nih, umat Kristiani nih, bagaimana kita untuk dapat mewujudkan seperti tema Damailah Indonesiaku ini? Baik Bu, terima kasih. Jadi peranan yang bisa kita lakukan sebagai umat Kristiani di negara bangsa Indonesia dalam keadaan negara kita yang seperti ini, yaitu seperti ayat ini mengatakan kita harus menghadirkan yang namanya kasih dan kesetiaan. Nah, apa itu kasih? Kasih itu adalah intisari dari seluruh ayat dalam Alkitab, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sama manusia.
Nah, jika kasih ini kita terapkan dalam kita berinteraksi sesama masyarakat di lingkungan kita kerja masing-masing, maka situasi akan menjadi damai. Nah, kebalikan daripada kasih adalah kebencian, amarah. Ya. Jadi kalau kebencian, kemarahan yang kita kedepankan, maka bukan damai sejahtera terjadi. Sebenarnya situasi semakin chaos dan kacau. Jadi kacau ya Pak ya? Ya, jadi kasih itu sekali lagi sederhana, tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Inilah yang harus kita kedepankan dalam setiap aspek kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang kedua yaitu kesetiaan. Jadi mempertemukan kasih dan kesetiaan. Ini kan luar biasa. Yang pertama tadi di atas semua itu kasih ya kasih, Pak ya? Ya. Jadi ini harus bekerja bersama-sama. Apa itu kesetiaan? Kesetiaan itulah bahasa lain daripada komitmen. Komitmen yaitu setia kepada yang benar, konsistensi kepada yang benar. Kalau kita mungkin misalnya sebagai seorang pejabat di negara ini, kita harus setia komitmen dengan jabatan dan pekerjaan kita. Kalau kita sebagai apapun, kita harus komitmen dan setia dengan itu. Artinya setia kepada yang benar. Nah, kalau ini kita kerjakan setia kepada yang benar, maka prosesnya akan berjalan dengan baik. Nah, dalam Alkitab ada satu kisah contoh, Yusuf. Nah, Yusuf ini diberi kepercayaan untuk mengurus rumah tangga Potifar. Nah, dia setia dengan jabatannya, dia setia dengan pekerjaannya. Ketika ada godaan kepada dia untuk berbuat tidak benar oleh istri Potifar, maka dia menolak dengan tegas. Walaupun akibatnya dari kesetiaan, dari komitmen ini membawa satu kerugian secara jasmani bagi dia. Dia masuk penjara, betul. Tapi akhirnya karena dia berkomitmen kepada kebenaran, kepada Tuhan, Tuhan mengangkat dia luar biasa tinggi pada akhirnya dalam kehidupan dia. Nah, itu yang pertama yang kita lakukan, yaitu menghidupkan, menegakkan kasih dan kesetiaan di lingkup dimanapun kita berada, bekerja dalam kehidupan kita di tengah-tengah berbangsa dan bernegara. Itu yang pertama. Gitu. Sangat menarik tadi Bapak bilang, yang pertama di atas semua supaya damailah Indonesiaku ini. Damailah bangsa kita ini. Damailah negeri kita ini. Tadi yang pertama, poin yang pertama yang Bapak angkat tadi mengenai kasih. Bagaimana kasih ini bisa diterapkan di tengah-tengah kehidupan kita pada saat posisi sekarang ini? Masih bisakah kita berbagi kasih dengan kondisi zaman sekarang ini? Ya, jadi gini Bu. Kasih itu memang bukan berarti permisif. Artinya kita tidak ada pertahanan, kita tidak ada katakanlah memilah-milah yang benar begitu ya. Kasih itu juga mendidik, kasih itu juga menegur. Jadi bukan berarti kalau kita sebagai orang Kristen hidup dalam kasih, kita membiarkan kejahatan semakin merajalela, kita membiarkan kezaliman semakin menjadi-jadi. Kita sebagai umat Kristiani harus memberikan dorongan yang positif untuk memperbaiki keadaan, memberikan nasihat, memberikan teguran secara baik dan benar. Jadi ada memang cara memberi nasihat itu dengan marah-marah, dengan merusak-merusak, maka juga diresponnya juga salah. Tapi kalau cara kita memberikan kasih itu dengan baik, maka hasilnya juga pasti baik. Nah, itu yang pertama. Jadi kasih itu adalah memberikan teguran, nasihat, ikut turut serta memperbaiki keadaan yang sudah rusak supaya keadaan menjadi baik, sehingga nanti hasilnya akan ada damai sejahtera. Nah, itu seperti itu. Berarti dalam perkataan tadi kasih boleh dong ikut-ikutan dalam keadaan demo. Kita katakan demo pada saat ini. Boleh dong ikut-ikutan karena mungkin menurut sepihak nih ini baik loh. Bagaimana dengan itu Pak? Jadi saya pikir demo itu kan menyampaikan aspirasi Bu. Dan itu dijamin oleh undang-undang ya. Dan itu harus kita lakukan. Hanya caranya yang baik dan benar, tidak anarkis. Seperti itu Bu. Baik Pak, nanti kita akan lanjut kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih. Lanjut. Pak. Terima kasih pemirsa yang dikasih Tuhan, masih tetap bersama dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa hal poin yang penting yang sudah dipaparkan oleh Bapak narasumber kita, intinya kasih dan kesetiaan. Nah, ada mungkin ini lagi pertanyaan yang perlu Bapak jelaskan secara singkat kepada pemirsa. Bagaimana kasih dan kesetiaan bertemu dengan keadilan dalam damai sejahtera yang dibalut dalam 2 poin Bapak bilang. Baik Bu, jadi saya akan bacakan satu ayat, yaitu dari kitab Mika
6 ayat 8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan Allahmu. Ya. Jadi memang Tuhan menuntut yang namanya keadilan dan kesetiaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau ini tidak ada, inilah menjadi sumber malapetaka, sumber persoalan. Membuat kehancuran. Dan inilah juga yang dituntut oleh saudara kita. Maka tadi kita sebagai apapun kita dalam kedudukan kita, sebagai pejabat, sebagai pemerintah, sebagai masyarakat, kita harus berkomitmen, kita harus setia dengan baik dan benar, tidak berlaku curang dan segala macam, sehingga adillah di tengah masyarakat itu. Tidak terjadi kesenjangan sosial. Maka pasti tidak akan terjadi gejolak-gejolak yang luar biasa seperti yang terjadi hari-hari ini. Oh gitu ya. Jadi kita sebagai orang umat Kristiani, dimulai dari diri kita sendiri, kita harus bersikap adil dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, berarti dimulai dari diri ya, kita sendiri, Pak ya. Dan itu akan menghasilkan yang namanya damai sejahtera itu, Ya, seperti tema kita ini hari ini. Jika berkata dimulai dari diri sendiri, berarti yang baik lakukan. Betul. Yang tidak baik jangan terpengaruh. Jangan lakukan, Karena ya. banyak sekarang ini provokator untuk merusak, menghancurkan kedamaian kita. Padahal kita diingatkan untuk tetap cinta damai, Betul, betul. menghargai, taat dan tunduk kepada aturan pemerintah yang telah dibuat pemerintah. Boleh tadi Bapak bilang boleh kita mengikuti demo, tapi yang penting itu demo untuk kebaikan, memberikan dengan aspirasi cara kita yang dengan cara baik yang juga. baik. Oke, Ya, pemirsa, nanti kita akan lanjut kembali setelah yang berikut ini. Yang dikasih Tuhan, masih tetap bersama kami dengan dalam acara Mimbar Agama Kristen, dan pada saat ini kami mengajak pemirsa untuk kita boleh bergandengan tangan berdoa kepada Tuhan agar dipulihkan kembali keadaan bangsa dan negara kita ini. Dan pada saat ini kami mengajak pemirsa dari studio TPRI untuk mengajak berdoa dengan Bapak Pembimas Provinsi Jambi, Bapak Robertson Papahan, dengan Bapak Pendeta, dan kami sebagai penyuluh, tim penyuluh yang ada di Kementerian Agama. Dan doa kita ini pertama dibawakan oleh Bapak Pembimas, Bapak Robertson Papahan. Kita mengajak berdoa, mari pemirsa kita bergandengan tangan untuk kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di sore hari ini. Ketika Tuhan hantarkan kami ke tempat ini, kami bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memulihkan bangsa kami dari rasa keterpurukan, ketidakpercayaan. Karena kami tahu di dalam Tuhan ada kuasa untuk menyelamatkan bangsa kami. Kiranya Engkau memberkati pemerintah kami supaya mereka bijaksana dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk bangsa yang kami cinta ini. Kami bersyukur untuk TPRI yang telah Tuhan jadikan saluran untuk kami bisa memberkati, berdoa bersama, menaikkan pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pertaruhkan bangsa dan negara kami yang kami cinta ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Biarlah kiranya rangkaian daripada Mimbar Agama Kristen yang sudah boleh kami layankan hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh umat Kristiani dimanapun berada. Terpujilah namamu, inilah doa kami, dengan rendah hati kami alaskan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, terima kasih, haleluya. Amin, amin, amin. Pemirsa yang dikasih Tuhan, demikian tadi Mimbar Agama Kristen kita. Kami yakin sebagai warga negara yang baik, kita dukung kemajuan kita jaga kerukunan, kita jaga kedamaian dari kita untuk kita bersatu, kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu motivasi kita untuk membangun bangsa dan negara kita ini. Dari studio kami mengucapkan terima kasih. Maaf jikalau ada perkataan yang tidak berkenan di hadapan pemirsa. Salam Tuhan Yesus memberkati.